Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu partai dari dua legendaris, yaitu Bobby Fischer menghadapi Mikhail Tal. Dalam pertandingan ini, Bobby Fischer saat itu masih berusia 18 tahun ya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bobby Fischer menelan 4 kali kekalahan dari Mikhail Tal, dan ini adalah ajang balas dendam dari seorang Bobby Fischer. Pada partai ini, Bobby Fischer memegang buah putih dan Mikhail Tal hitam. Permainan berlangsung dalam pembukaan Sicilian Defense variasi Taimanov. Bagaimana partainya berlangsung? Langsung saja kita mulai. Fischer sebagai putih mengawali dengan E4, kemudian C5, kuda ke peta F3, kuda C6, D4. Pertukaran pion terjadi, kemudian E6 oleh hitam dan kuda berkembang ke peta C3. Dilanjut menteri ke peta C7 dan dilanjut oleh langkah kejutan dari putih, yaitu dorongan pion ke peta G3. Kenapa langkah kejutan? Karena ini tidak biasanya gajah berkembang gitu ya. Dan langkah ini juga menjadi kejutan untuk Mikhail Tal. Setelah pertandingan, Mikhail Tal mengatakan bahwa ini langkah yang mengejutkan. Kemudian berlanjut dengan kuda ke peta F6, pengembangan sekaligus mengontrol peta pusat dan menyerang pion putih. Dilanjut putih melakukan kuda B, kuda D ke petak B5, mengancam menteri. Menteri harus berpindah, akhirnya ditarik mundur ke petak B8. Fischer langsung tancap gas menyerang melalui gajah ke petak F4, menyerang menteri. Ditutup oleh kuda, dan kemudian great move dari Bobby Fischer, yaitu gajah ke petak E2. Kenapa ini great move ya teman-teman ya? Harusnya kan ketika posisi seperti ini, gajah ke petak G2 ini lebih baik ya. Kalau umumnya kita ya bermain menempatkan gajah di G2 lebih masuk akal ya menurut kita ya, analisa kita. Tapi memang tujuan langkah ini adalah untuk mengontrol peta-peta ini ya, juga mengontrol kuda. Kenapa? Karena pada langkah selanjutnya putih ingin memainkan menteri ke peta D4 guna menambah ancaman terhadap kuda. Jadi Fischer memilih menaikkan gajahnya ke peta E2 ini ya. Kemudian berlanjut dengan gajah ke peta C5, mencegah putih untuk menaikkan menterinya ke peta D4, dan kemudian gajah kali kuda dimakan lagi oleh menteri. Dan di sini menteri menempati peta pusat ya, sangat kuat, tetapi menteri tidak bisa kemana-mana, hanya bisa kembali ke sini. Kita bisa lihat C7, D6 dikontrol oleh kuda, dan ini dikontrol pion, ini juga dikontrol oleh gajah. Maka kemudian Fischer melanjutkan dengan menyerang menteri dengan dorongan pion ke F4, maka semua peta dikontrol, dan satu-satunya jalan pulang adalah kembali ke peta B8, bersembunyi di belakang. Lanjut E5 didorong oleh putih, dan kita bisa lihat juga kuda juga tidak punya jalan pulang, hanya ke peta G8 ya jalan pulangnya. Maka Tal tidak mau tinggal diam, melakukan serangan balik melalui dorongan pion ke peta A6, mengancam kuda. Akhirnya pion makan kuda, dan pion kali pion ancam benteng, maka benteng wajib bergeser ke peta G8. Hanya sampai di langkah 14, Bobby Fischer sudah memiliki pion yang tinggal satu peta lagi untuk promosi. Maka pion ini akan dijaga oleh Bobby Fischer ya, pion yang sangat berharga. Dilanjut dengan kuda ke peta E4. Kita bisa lihat ancamannya ya, selain mengancam gajah yang ada di peta C5, juga mengancam untuk menempati peta F6 untuk melakukan forking. Gajah tarik mundur ke peta E7 guna menghindari ancaman forking. Kemudian menteri bisa naik ke peta D4 untuk melindungi pion. Di sini Tal menyerang menteri melalui dorongan benteng ke peta A4, tapi kemudian putih melanjutkan serangannya dengan melakukan skak di peta F6, dan ini wajib dimakan, karena kalau tidak dimakan, misal ya dalam posisi ini hitam memilih untuk menggeser raja, maka ada balasan menteri kali benteng dimakan ya. Kemudian boom, benteng hilang, satu menteri ditukar dengan dua benteng. Juga ada ancaman kalau misal berpindah, maka ada jawaban boom, tidak ada cara untuk mencegah pion promosi menjadi menteri lagi. Oke, itu tidak terjadi. Di sini Tal memilih untuk memakan kuda,
dimakan balik oleh menteri, dan kemudian hitam melanjutkan dengan menggeser menteri ke petak C2. Tujuannya selain mengancam pion yang ada di lajur C, juga ingin melindungi pion yang ada di F7 ini, karena putih bisa saja menggerakkan gajahnya ke peta ini ya, H5 ini, guna memberikan ancaman. Jadi bersiap-siap untuk melindungi pion juga. Dan kemudian putih melanjutkan dengan langkah yang tidak logis juga ya kalau menurut analisa kita, pemain-pemain amatir ini. Rokade dilakukan oleh Bobby Fischer, langkah yang sulit ditebak ini ya, nggak ada takut-takutnya ya, karena ancamannya ini raja jadi terkena pinning oleh menteri, dan juga ada ancaman benteng mengancam pion. Fischer, maksud saya, Tal melanjutkan dengan makan pion yang ada di A2, kemudian raja digeser ke petak B1 mengusir benteng, dan Tal melanjutkan dengan tarik mundur bentengnya. Nah, mungkin di sini ada langkah yang menarik juga ya, kenapa tidak menteri ke peta ini A5 dengan tujuan checkmate. Maka ada jawaban pion ke petak B3, semua akan baik-baik saja ya, karena menteri tepat waktu mengawal petak A1, maka tidak ada ancaman skakmat ya. Nah, kembali ke langkah ini, kemudian benteng ditarik mundur ke petak A6, dilanjut gajah kali pion, serang benteng. Benteng bergeser, serang balik gajah, kemudian gajah ditarik mundur ke petak D3 guna memberikan ancaman terhadap pion dan juga benteng. Tal serang balik menteri dengan membuka pion E. Pion E didorong ke petak E5 memberikan ancaman kepada menteri, tapi disinilah kemudian brilliant move ditemukan oleh Bobby Fischer, yaitu pion kali pion, memberikan menterinya secara gratis ditukar dengan benteng ya. Diterima oleh Mikhail Tal dengan benteng makan menteri, pion makan menteri. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, kenapa berani mengorbankan menteri, karena struktur pionnya ini kuat sekali ya, membuat benteng menjadi benteng yang mati, yang sangat-sangat pasif dan tidak bisa dikorbankan ya bentengnya. Kalau dikorbankan masih ada pion satunya lagi yang siap untuk promosi. Jadi Tal memutuskan di sini untuk menteri ke petak C5 dengan tujuan ke sini mungkin ya, ingin menggerogoti pion, dan berlanjut gajah kali pion ancam benteng, menteri ke petak D5 memberikan ancaman terhadap pion. Dibiarkan oleh putih dengan makan benteng, menteri kali pion, dan kemudian benteng ancam menteri. Menteri makan pion, Tal berhasil menggerogoti dua pion putih ya, tapi permainan berlanjut dengan gajah kali pion memberikan skak, dan raja bergeser ke petak D8. Kita bisa lihat ya teman-teman, kuda terang Mikhail Tal tidak berfungsi sama sekali, tidak sempat untuk keluar, hanya tetap di tempatnya mulai awal sampai akhir. Kita rajanya juga bisik-bisik ini ya, nggak ngapa-ngapain kamu dari tadi gitu ya, nggak sempat ngapa-ngapain. Akhirnya gajah tarik mundur ke petak E6 memberikan tekanan terhadap pion yang ada di D7. Tal membalas dengan memberikan tekanan balik terhadap gajah dan juga pion. Akhirnya gajah dikorbankan dan benteng naik ke petak F7, siap-siap merebut kembali gajah hitam yang tidak berguna ini ya. Akhirnya bisa berguna juga sekarang. Menteri kali pion, kemudian benteng kali gajah, skak, raja digeser, diberi skak lagi. Masih bermain-main di sini Bobby Fischer ya. Mungkin karena balas dendam jadi dilama-lamakan menangnya ya, nggak langsung makan pion tapi memberikan skak-skak dulu. Skak lagi, kemudian benteng tarik mundur ke petak D1, pion didorong, pion diserang lagi, dan menteri ke petak H5 melindungi pion sekaligus memberikan ancaman terhadap benteng. Siapa tahu nggak lihat gitu mungkinnya Bobby Fischer, tapi Bobby Fischer melihat itu dan mendorong pion, mengorbankan pion, karena kalau dimakan putih bisa skak dulu, raja digeser, dan pion tumbang ya. Tal menolak dan memilih menggeser menterinya ke petak H3. Kemudian pion didorong terus. Menteri bergeser ke petak F3 memberikan ancaman terhadap dua pion, tapi ini memberikan kesempatan untuk Bobby Fischer melakukan skak dan memakan pion. Akhirnya Bobby Fischer unggul 3 pion ya. Sementara Tal hanya tersisa menteri dan raja saja untuk bertahan. Permainan masih berlanjut dengan benteng ke petak B6, kemudian menteri ke petak G3. Benteng digeser ke petak D1, menteri ke petak C7, dan kemudian dilanjut dengan benteng disusun saling melindungi ya ke petak D6.
Menteri bergeser ke peta C8 dan B3 didorong oleh putih. Kemudian raja ke peta H7 dan langkah penutup benteng ke peta A6. Kenapa? Menyerah dengan tujuannya ke sini kan ingin ini yang memberikan cek di sini ya. Tapi kalau dijaga di peta ini B8 maka akan ada cek. Raja wajib turun, maka benteng satunya naik. Nah, di momen inilah Mikhail Tal menyerah ya dari seorang jenius Bobby Fischer dengan permainan yang sangat agresif dari seorang Bobby Fischer. Mungkin itu saja video untuk hari ini teman-teman, semoga bisa memberi sedikit manfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Subscribe dari Anda sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.